Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 16 Desember 2021, hari yang sangat kurang enak. Seharian bantingan ya, setelah pagi-pagi loncat. Melanjutkan view kemarin, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke ke transaksi dulu. Seperti biasa hari transaksinya oke juga, 12,763 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell cukup besar ya, totalnya 735,15 miliar. Ya. Di pasar regulernya juga besar, 500 miliar, jadi hampir 1 triliun ya net sell hari ini. Cukup besar. Terus juga yang disayangkan hari ini market kita jelek sendiri dibandingkan yang lain, baik regional maupun US semuanya hijau karena rebound dampak dari FOMC atau rapat The Fed yang lumayan bagus. Tapi kita malah merah sendiri. Jadi ini kalau menurut saya pure ke teknikal. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ada Arto, Bank Jago 100 miliar, lalu Bank Mandiri 31,3 miliar, MTEK 26,2 miliar, KLPF 22 miliar, Avia 20,3 miliar, Indosat 11,9 miliar, INTP 9,1 miliar, MSIN 6,6 miliar, ICBP 6 miliar, INKP 1,5 miliar, dan Excel 1,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank BRI 179,2 miliar, cukup besar juga. Kalau kemarin kita lihat juga BBRI kemarin ada akumulasi, tapi hari ini dibuang lagi walaupun lebih besar kemarin ya. Lalu Astra 158,3 miliar, Telkom 69,3 miliar, SMGR 38,2 miliar, BBNI 36 miliar, BBCA 29,8 miliar, Tower 19,1 miliar, Mitratel 16,2 miliar, Unilever 15,1 miliar, PTBA 14,9 miliar, MDKA 14 miliar, BABB 11,7 miliar, GGRM 9,6 miliar, BBS 8,1 miliar, dan IATA 7,7 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini kurang oke ya. Ini mungkin melanjutkan view ini. Stockbit saya nggak bisa diakses, jadi mungkin nanti untuk bandarmologinya pakai RTI bisnis lagi ya. Hari ini IHSG turun 0,47%, kecil sebenarnya, cuma 0,47%, cuman kerasa dalam. Turunnya pun juga lebih ke sesi 2 ya tadi ya, sesi 2 lebih kerasa sih turunnya di sana. Sebenarnya dari sesi 1 juga udah turun pelan-pelan gitu. Dia kayak dibikin loncat dulu, open gap tadi pagi ya. Ini 16 Desember, pagi-pagi loncat, kena atas, lalu turun terus sampai dia jebol. Di sini ada sebuah pattern kecil sebelum pattern besarnya ya. Di sini ada sebuah double top. Top 1, top 2, dia jebol dan sepertinya sudah hit target untuk double topnya. Nah, ini dia sudah hit target ya, untuk yang double topnya udah kena. Cuman sangat disayangkan ada pattern yang lebih besar. Ini melanjutkan konten kemarin ya. Di sini ada potensi pattern yang namanya inverted cup handle. Kalau kemarin kan view-nya dua arah ya, antara cup handle, satu cup lalu bikin handle, kalau enggak ya inverted cup handle, dan ternyata yang hit adalah yang inverted cup handle. Ini cupnya, lalu ini handle-nya. Dengan target turunnya pun juga lumayan juga, dan ini saya rasa sudah valid karena sudah closing di bawah ya. Ada target turun bisa sampai ke sini by pattern ya. Ini bisa hit bisa enggak, yang jelas nanti kita lihat dulu aja. Cuman dari target pattern cup handle-nya, inverted cup handle, ada target sampai ke 6.517. Cuman perlu diingat juga di bawah juga banyak support. Ini juga ada gap besar ternyata ya di sini. Nah, ini pada tanggal
6 Desember ke 7 Desember ya. Ini ada gap besar dari sini bahkan 6547 sampai low-nya 6570 ini ya, sekotak pink ini kan ada gap. Dan ya ketika market sideways, gap itu lebih mudah tertutup sih. Jadi saya rasa mungkin ya kalau memang IHSG mau dibikin turun, ada potensi nutup gap ke 6547 sampai 6550-an. Itu kan juga area support juga 6560 sampai 6550. Untuk sekarang saya rasa kenaikan ini adalah pullback dari penurunan ya. Ini dia ada pullback dan membuat pattern continuation. Ini worst case scenario, jelas semuanya bisa hit, bisa enggak juga. Dengan targetnya pun juga sama, mirip-mirip sama cup handle-nya tadi. Jadi untuk sekarang saya rasa ya kalau memang tidak ada perlawanan, market bakalan koreksi dulu. Kalau untuk sekarang, cuman nggak ada yang tahu juga. Ini kita cuman bisa buat view, analisa, ngecek dan lain sebagainya. Ya market yang bakal menilai sendiri. Yang jelas setiap penurunan pasti ada kenaikan, setiap kenaikan pasti ada penurunan. Dilihat dari indikator juga sudah masuk area oversold, jadi ada potensi pantulan-pantulan. Di 15 menit terlihat MACD-nya menuju golden cross, cuman sayangnya tidak ada bullish divergence. Jadi ya kalau cross pun juga cross biasa aja, seperti itu. Lebih baik atur posisi dulu. Memang ada saham-saham yang masih bagus ya. Nah ini juga pas banget ternyata teman-teman, di area gapnya itu pas di 0,618. Jadi saya rasa potensi ketutupnya besar nih sampai 6547 ini. Tuh kita lihat aja besok di sana. Sementara itu support kuatnya ya, seperti itu. Di view besar kita masuk ke daily. IHSG memang masih konsolidasi, dan worst case skenario nya sih dia membentuk sebuah pattern yang namanya head and shoulder kiri, head dan shoulder kanan. Cuman jelas pattern akan valid ketika dia di break. Jadi kalau misalkan dia sampai jebol 6480 ya jelas valid, itu adalah pattern head and shoulder. Cuman apakah tidak ada pattern lain? Ya bisa aja ada pattern lain ya. Siapa tahu dia mau naik sekali lagi pun bisa juga. Nanti misalkan dia udah turun sampai sini lalu naik sekali lagi bikin descending triangle pun bisa juga ya di sini. Tuh. Jadi untuk memastikan pattern apa itu kita harus lihat ketika nanti break. Dan untuk sekarang masih potensi. Cuman potensi pun jelas bisa terjadi, jelas bisa enggak juga. Yang jelas harus kita atur. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengatur market. Kita cuma bisa mengatur porto sendiri. Seperti itu. Itu sih poinnya sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Apa ya, kita nggak bisa mengatur market itu, cuman bisa ngatur porto sendiri. Nggak bisa nyuruh nyuruh kayak misalkan Antam breakout dong arah lagi kayak tahun lalu gitu, nggak bisa gitu. Atau misalkan nyuruh bank digital lah, BBB naik lagi dong ratusan persen, atau Arto naik lagi dong ratusan persen, itu nggak bisa. Karena market always right. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengatur porto kita sendiri. Bisa kayak mencari saham-saham yang masih bagus, atau bahkan bisa rehat trading dulu ketika marketnya kurang bagus, seperti itu. Jadi lebih baik atur posisi aja. Makanya selalu saya bilang juga batasi resiko, jaga psikologis dan jaga modalnya, karena hanya itu yang bisa kita lakukan di market. Tuh, jadi tetap ada saham-saham yang bagus, cuman memang terlihat lebih banyak yang koreksi ya. Memang terseleksi kalau udah market kayak gini tuh. Jadi memang ya lebih baik dilihat dulu aja nanti. Tuh besok itu kita lihat di support ya. So far ada pantulan sampai 6594. Jadi saya rasa 6586, 6585 itu masih jadi support pada saat ini. Jadi kalau misalkan besok memang dijebol ya bakal berlanjut, tapi kalau misalkan enggak bahkan ada potensi rebound karena sekarang IHSG ada di support. Saya pengen lihat time frame lain, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Di 1 jam pun juga masih belum oke ya, nggak ada apa-apa yang saya lihat. Di daily pun juga masih kurang oke. Kita ke 5 menit juga sama aja, lebih ke continuation ya. Itu sih. Tuh yang penting batasi resiko aja. Harusnya semakin terlihat lah nanti. Lalu gimana untuk untuk Omikron yang baru masuk Indonesia? Saya rasa sekarang sudah beda sih keadaannya. Maksudnya kita dulu memang pernah merasakan ya ketika pandemi COVID lalu kebanting IHSG-nya, marketnya gila-gilaan di bulan Maret kemarin. Ini dalam banget ya teman-teman, kalau teman-teman waktu itu ikut ngerasain juga ya.
market turun 38%, itu cuma 1 bulan. Kalau menurut saya sekarang Omicron sudah beda sih keadaannya dengan dulu ya. Maksudnya ketika dulu COVID itu datang ya, waktu bulan Maret, jelas beda sama sekarang. Kenapa? Ya karena dulu vaksin belum ada, penanganannya belum ada, jadi masih benar-benar kayak baru gitu. Nah, dan market benar-benar mengantisipasi itu karena banyak lockdown dan lain sebagainya. Cuman sekarang sudah beda, bahkan banyak yang bilang kalau ini yang akan mengakhiri pandemi. Ada yang bilang juga kalau Omicron ini bakal jadi vaksin gratis karena spread rate-nya itu semakin kuat, maksudnya menyebarnya itu semakin kuat, tapi kematiannya itu semakin tidak tinggi gitu kan. Kalau misalkan kita vaksin tuh kan juga dimasukin virus ya, jadi kalau misalkan kena Omicron ya bisa aja itu jadi vaksin juga, seperti itu. Tapi yang jelas nggak ada yang tahu pasti ya di luar sana. Tetap jaga kesehatan juga buat teman-teman. Jadi ya ada yang baru datang karena memang imun orang-orang tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin kebal, ada yang nggak kebal dan lain sebagainya. Yang penting itu jaga kesehatan, juga jangan lupa jaga portonya. So far support ini ya 6585 selama IHSG nggak jebol, oke. Bisa kita batasi sampai 6580 sih. Tapi kalau misalkan IHSG jebol 6580, saya rasa pemberhentian selanjutnya adalah di area sini sekitar 6560 sampai 6550 seperti itu. Kalau misalkan masih jebol lagi, baru ke area support selanjutnya 6480 tuh ya. Memang posisi kemarin kita di resist dan ada reject waktu kemarin saya nggak bikin konten ya. Ini ibaratkan kalau misalkan baru di bawah kan turun hammer, nah besoknya reversal. Ini juga bisa kita lihat ada evening star ya, naik di sini inverted hammer atau dragonfly doji atau apapun lah itu, atau graveyard, saya juga nggak begitu ingat. Yang penting ini candle kurang bagus karena dia mereject dari resist. Setelah itu dikonfirmasi di hari selanjutnya dan memang arahnya harusnya ke bawah. Sampai kapan? Sampai terlihat ada pantulan seperti itu. Jadi memang ya ketika di resist kurang-kurangi porsi, ketika di support bisa belanja-belanja. Harusnya seperti itu. Yang penting itu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi untuk batasi resikonya. Tentu IHSG, nih stock bitnya kayak masih belum bisa ya. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. BBRI Astra kemarin sudah kita bahas ya. Kita coba cek SMGR aja, yang menurut saya ini view-nya agak kurang enak. Nah, udah bisa nih. Oke, SMGR hari ini turun 1,62%. Dengan volume yang cukup besar. Ada sih, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi pas di rata-rata. Cuman yang sangat disayangkan dia closing di 7575. Ini kan area demand ya untuk si SMGR ini 7700 sampai 7900. Cuman sayangnya dia jebol. Kemarin bahkan udah jebol, hari ini juga sudah memperkuat jebolnya ya, dan closing di bawah support atau area demandnya itu. Ini area yang di respect ini untuk SMGR, serius. Dia pun juga reversalnya di sini ya. Nih. Sekitar 7700-an ini. Dia kan reversal di sana juga dulu waktu Covid. Drop, terus di sini dia reversal, bikin double bottom 1, bottom 2, breakout with volume, lalu akhirnya dia naik, koreksi turun terus. Dan sekarang dia malah jebol di area 7600-an lagi. Untuk pattern mungkin ini bakalan jadi apa ya, double top bisa walaupun tidak terlalu rapi. Top 1, top 2 dengan target turun agak lumayan juga. Itu sih kurang enak kalau menurut saya view-nya, karena dia jebol area demand. Ini bukan support biasa, kotak warna pink itu. Terlihat dia kena mantul lagi, cuman akhirnya sekarang dijebol dengan volume yang besar. Ini kan udah kelihatan ya, waktu dia berusaha menjebol ini volumenya udah gede-gede, dan ya sekarang tinggal di breakdown aja dari supportnya seperti itu. Kalau memang ini valid, next supportnya ada di sini, ini support minor tapi 7250 ya, 7250 sampai 7300 itu ada support minor. Tapi kalau masih jebol lagi, lanjut ada di sini sekitar 6600. Saya lihatnya di sini ya, pantulan di sini nih 6600 sampai 6900. Kalau jebol lagi ya next di sini 5900, kembali ke harga Covid seperti itu.
Dan kalau dia sampai jebol situ artinya bakalan lower low, ini lower high lower low ya, dan turunnya bakalan gak enak. Seperti itu. Yang jelas itu sih batasi resiko aja. Saya nggak tahu ini false breakout atau enggak. Cuman kalau by teorinya udah harga closing, volume mendukung, ya ini view yang sudah kurang enak sih untuk SMGR kalau menurut saya. Batasi resiko aja. Kalau misalkan besok ada hijau, saya rasa bisa dimanfaatkan buat exit dulu. Tuh. Cuman kalau misalkan perkara dia ternyata ini false break terus naik lagi, itu berarti bukan rezeki. Cuman daripada ditahan-tahan berharap ini false break ternyata dia turun, kan nggak enak juga ya, seperti itu. Jadi batasi resiko aja sih kalau misalkan besok dia terus lanjut ke bawah. Sisi bagusnya dia mulai masuk oversold, jadi saya rasa ada potensi pullback dulu, mungkin kesini ya sekitar 7.800an. Kalau besok dia pullback pagi-pagi hijau, tuh bisa dimanfaatin buat exit sih. Nanti entry lagi kalau udah terlihat divergentnya, seperti itu. Batasi resiko aja. Lihat dalamnya juga memang kurang enak banget SMGR ini setelah kemarin ditarik ya. Ini volume buangannya dia distribusi, bandar movementnya keluar terus, asing keluar terus, volumenya besar-besar. Hari ini pun masih big distribusi juga. Jadi lebih baik batasi resiko dulu aja untuk SMGR ini. Untuk SMGR, lanjut coba kita cek Unilever. Oke, hari ini Unilever turun lagi 1,41%. Cuman memang volumenya kecil ya, semakin kecil juga. Dia bakal ke area low-nya lagi di sini 4160 ini. Itu bakalan bagus kalau misalkan besok ada pantulan, bisa dipantau sih. Cuman saran saya sih ya, ini untuk yang nyangkut aja. Kalau misalkan belum punya saham Unilever, lebih baik pilih yang lain dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat Unilever ini masih downtrend parah ya. Ini bukan dari 2021 teman-teman downtrendnya. Downtrendnya itu dari tahun 2018. Memang ada peluang kalau udah koreksi dalam, pantulannya bakalan tinggi. Cuman selama belum terlihat, lebih baik sih jangan spekulatif buy dulu sih. Untuk saham sebesar ini kalau dia mau reversal pasti kelihatan, serius pasti kelihatan. Entah dia bikin double bottom besar, cup handle dan lain sebagainya, itu pasti kelihatan. Tapi kalau misalkan ya itu sih, kalau teman-teman belum punya barang, saran saya jangan masuk Unilever dulu. Tapi itu saran saya, keputusan jual beli kembali ke teman-teman. Karena masih banyak saham yang bagus-bagus yang cukup masih bisa bertahan juga di keadaan kayak gini. Intinya cari yang masih yang uptrend aja gitu. Untuk yang downtrend tuh dihindarin. Atau kalau kemarin dapat barang misalkan hijau gini ya take profit aja. Jangan di hold lah saham downtrend itu. Kenapa ya? Karena bikin penyakit. Kan trend is your friend gitu. Kalau dia uptrend ya hold terus gak masalah. Tapi kalau dia downtrend ya jangan di hold sih kalau menurut saya, seperti itu. Untuk support Unilever ini udah di area support nih 4200 sampai area 4160. Tapi kalau misalkan dia jebol ya dia bakalan lower low lagi untuk Unilever nih, dan support selanjutnya di sini sekitar 4100 sampai 4070-an, seperti itu. Saya pengen main ke time frame besar. Memang kemarin sebenarnya Unilever ini udah divergent juga di weekly-nya ya. Di sini indikator naik terus sedangkan harga turun terus, akhirnya ada loncatan. Cuman masih kurang oke sih. Ini masih downtrend sahamnya. Jadi lebih baik ya gimana ya? Ini juga udah oversold sih sebenarnya weekly-nya. Kalau misalkan dia bikin divergent di monthly, kalau dia bikin divergent di monthly bakalan cakep banget. Tapi lebih baik wait and see dulu aja untuk saat ini Unilever. Intinya jangan pilih saham yang downtrend sih, cari saham yang uptrend aja. Tuh, karena banyak saham yang bisa dibeli ya. Sayang banget kalau misalkan masuk ke saham downtrend tuh. Cuman kalau analisa teman-teman beda ya bisa juga. Yang penting keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Untuk pattern reversal ini juga sebenarnya udah kelihatan sih. Ada potensi dia bisa bikin falling wedge. Cuman ya memang harus valid dulu. Dia harus break, terus break falling wedge-nya baru bisa naik. Tapi kalau misalkan dia ternyata lower low terus, ya jangan dibenarkan kesalahannya. Ketika plan gagal ya cut loss dulu aja, cari saham lain, seperti itu. Di dalamnya juga ini masih big distribusi, sempat kemarin ditarik tarian dengan volume besar, tapi habis itu kembali distribusi terus. Hari ini juga kurang oke flow-nya, jadi ya lebih baik wait and see dulu aja. Kalau belum punya barang bisa lihat di 4160
siapa tahu dia mantul. Tapi kalau udah punya barang harus diatur posisinya sih, karena ini masih saham downtrend seperti itu. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek BIPS. Ini yang kemarin uptrend kuat banget ya, BIPS ini. Akhirnya sekarang dia turun. Hari ini dia turun 4,79% dengan volume yang ada juga. Kurang enak view-nya kalau menurut saya. Ini dia bisa evening star ya, uptrend. Nah, sisi bagusnya dia masih uptrend. Cuman sisi jeleknya sudah ada candle reversal ini. Uptrend, doji hijau, doji merah. Ini evening star. Tuh, harusnya sih by theory besok dia turun. Cuman berhubung dia kena support, ada support klasik, ada support trendline. Nah, bisa juga besok dia mantul lagi ya, tergantung nanti kuat yang mana. Cuman kalau dilihat dari indikator ini sudah kurang enak banget sih BIPS ini. Trennya sudah semakin melemah karena memang dia udah naik tinggi banget ya dari dia IPO secara di harga 90 ya. Dia IPO sekarang naik sampai 4.300. Itu berapa persen tuh, coba jackpot banget nih. 3.000% tuh, udah kayak kripto aja bentukannya itu. Padahal cuma dari tahun Maret 2021 loh. Dari Maret sampai Desember udah 3.000% tuh. Dan pasti bakalan koreksi juga gitu, nggak ada yang namanya naik terus ya, duitnya bisa habis juga tuh. Dan kalau kita lihat dari indikator memang sudah melemah BIPS ini. Ini saya pernah bahas ya kayaknya ya, ketika dia divergent di sini, harga semakin naik, indikator semakin turun, tanda-tandanya juga udah kelihatan kok dia naik tapi shadow-nya banyak. Jadi diangkat tuh untuk di TP-TP gitu. Beda waktu dia masih jalan, waktu masih markup di sini ya. Ini rapi-rapi, di sini juga rapi-rapi, di sini juga masih rapi-rapi. Nah, mulai sini nih, mulai dia divergent, pas kan? Indikatornya mulai ke bawah. Harganya masih naik terus. Nah, ini mulai shadow-shadownya banyak. Jadi kayak ditarik dikit untuk keluar, ditarik dikit untuk keluar, tarik dikit untuk keluar, seperti itu. Tuh, ini juga masih dia bahkan juga ada valid divergent ya, ketika harganya ke atas tapi indikator ke bawah. Buy target bisa ke sini sih 3.960, itu sekitar 4.000-an. Tapi kalau misalkan dia ke sana jelas udah jelek. Kenapa? Karena dia sudah patah uptrendnya. Ini ya, garis warna biru ini kan ada trend line. Kalau misalkan besok dia merah lagi, itu bakalan jelek banget. Jadi mumpung belum dalam, kalau saran saya sih biasanya pun juga ada pullback. Misalkan dia patah trend, habis itu pullback, nanti baru turun. Biasanya kayak gitu kalau mau reversal. Tapi ya nggak ada yang tahu ya. Saran saya mulai diatur posisinya karena ada potensi dia koreksi. Tuh. Apakah bisa lanjut lagi? Ya bisa juga sebenarnya. Cuman lebih baik batasi resiko dulu aja. Kalau menurut saya. Tapi kembali lagi ke teman-teman sendiri. Seperti itu. Untuk BIPS kita lihat dalamnya dia mulai terjadi distribusi, masih kecil sih kalau dibandingkan akumulasinya kemarin ya, masih bagus banget akumulasinya. Cuman memang ya saya lebih ke TA-nya ini udah mulai divergentnya, apalagi masih di daily, itu kuat itu. Lebih baik jangan dilawan deh itu. Apalagi kalau dia jebol di sini ya 3920 valid, dia bakalan reversal. Mungkin dia kalau mau reversalnya gini. Head and shoulder kiri, ini headnya, nanti kena neckline, naik sekali lagi pullback, bikin shoulder kanan, lalu reversal gitu. Jadi lebih baik kalau punya barang atur posisi, kalau belum punya barang wait and see dulu aja kalau pengen masuk, seperti itu. Untuk BIPS, lanjut coba kita cek MTDL. Ini juga yang katalisnya sebenarnya bagus, corporate actionnya. Dia mau mau stock split. Cuman sayangnya memang trennya sudah melemah juga. Hari ini MTDL naik 1,32%. Dia juga masih strong uptrend, strong banget ini uptrendnya dari dia mulai membentuk tren ya. Nah, misalkan kayak gini tarikannya. Tuh, dia masih uptrend banget memang. Cuman akhir-akhir ini kalau kita lihat trennya sudah semakin melemah. High-nya sudah semakin turun, bahkan dia sudah tidak membuat high lagi. Terakhir kan high-nya di sini ya 4.090. Habis itu dia turun, high-nya di sini 4.000, terus terakhir high-nya di sini 4.020. Jadi sudah tidak menembus 4.090 lagi. Tuh. Tren sebenarnya masih oke, cuman kalau saya lihat sudah mulai melemah trennya. Ini ya, dia mulai bearish divergent juga. Indikator turun, sedangkan harganya naik. Jadi memang sudah ada tanda-tanda reversalnya juga. Mirip sama analisa BIPS tadi. Tuh.
Untuk support di sini 3660 sampai 3760. Pas dia juga kena support ya ini ya. Kalau ada pantulan. Kalau misalkan dia jebol agak besar sih ini range-nya karena ada shadow-nya juga nih. 3660 sampai 3560. Kalau dia sampai jebol itu fix bakalan reversal. Jadi lebih baik hati-hati dulu aja. Kalau memang katalis memang bagus, dia katanya mau stock split, cuman memang harga sudah semakin tinggi dan tren sudah semakin melemah sih, jadi lebih baik batasi resiko dulu aja. Kalau belum punya barang, wait and see dulu aja di area support tadi. Kalau udah punya barang bisa diatur. Tuh, tarik trennya kayak gini mungkin ya. Nah pas ini kena banyak nih, dia juga pas di garis uptrendnya. Jadi kalau misalkan besok dia patah, ya harus diatur posisinya sih, karena ketika uptrend jebol ya opsinya tinggal dua, sideways atau downtrend seperti itu. Untuk MTDL lanjut coba kita cek kita coba cek properti juga pada jebol support. SRTG yang hari ini ada pembalikan ya. Oke, hari ini SRTG naik, turun 3,83%. Jeleknya candle kemarin sih, dia candle seller kuat disertai dengan volume yang besar, terus akhirnya dia melanjutkan di hari ini pas di momentum marketnya kurang bagus. Untuk kemarin sebenarnya targetnya SRTG itu cukup di sini 2790. Cuman dia dikasih bonus sampai 2950 sampai 2990 baru turun ya. Dan ya ini baru start koreksi kalau menurut saya untuk si SRTG ini. Sampai mana ya, mungkin kalau untuk support sekarang yang kuat di sini 2500 ini. Bisa aja dia sampai ke sana ya, nanti baru bikin base atau bikin bentuk. Yang jelas untuk sekarang juga SRTG saya rasa lebih baik wait and see dulu aja. Kalau belum punya barang wait and see, kalau udah punya barang pasang trailing stop. Kalau average-nya di pucuk, lebih baik kurangi porsi atau bahkan di cut loss. Seperti itu, pasang stop loss aja. RSI juga udah masuk area oversold. Ini juga masih dia mulai berbalik arah dari histogramnya. Jadi memang ya kalau menurut saya udah kena target, lalu market kurang oke aja sih ini. Buy trend besar dia juga udah uptrend, cuman kemarin impulsif movementnya udah habis ya. Jadi mungkin dia mau kembali ke EMA 50 lagi, bisa juga. Lebih baik sih dilihat aja di EMA 50-an ini. Seperti itu. Yang jualan PD juga, nah ini PD-nya bukan PD retail tapi ya grup Saratoga. Seperti itu. Yang punya barang trailing stop, yang belum punya barang wait and see dulu aja untuk Saratoga ini kalau menurut saya. Untuk support terdekat ya, karena ini candle-nya kayak gini ya, kita pakai intraday aja. Nah ini dia kena support juga. Sebelumnya di sini resist, next supportnya di sini 2700. Kalau jebol lebih baik exit dulu aja untuk si Saratoga ini. Seperti itu. Tentu Saratoga. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Sebentar nih, RTI saya kok malah muter-muter nih. Saya pause dulu aja ya. Oke, lanjut lagi. Kita coba cek yang dibeli oleh asing. Apa nih yang kita bahas nih? Avia ini akumulasinya menarik sebenarnya, cuman dia candlenya belum banyak ya, jadi kurang bisa dibahas juga TA-nya. Kita coba cek, sebenarnya kayaknya kurang menarik deh. INKP aja deh karena banyak yang request juga ya. Kita coba INKP yang hari ini kebetulan dibeli oleh asing juga. Oke, hari ini INKP turun 1,29%. Volumenya sih tipis-tipis, cuman ya masih kurang oke juga view-nya kalau menurut saya untuk INKP ini. Kemarin terakhir ini dia reversal pakai inverted head and shoulder yang besar ya. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Di sini naik dengan volume yang gede banget. Cuman sayangnya tidak mencapai target. Cukup cuman sampai resist doang di 9100. Lalu dia akhirnya turun lagi dan bahkan membentuk sebuah pattern reversal juga. Ada yang namanya inverted cup handle.
Ini di sini cup, lalu ini di sini handle. Setelah itu dia breakdown pada tanggal 26 November dengan volume yang besar. Jadi saya rasa ini breakdownnya valid. Nah, saya pernah bikin view juga untuk INKP ini. Kalau ada naik sih, selama dia gak bisa break 8100 ya, lebih baik manfaatin buat exit sih. Kenapa? Karena ini adalah ada potensi untuk pullback doang. Jadi ketika dia jebol, pullback dulu terus akhirnya turun lagi. Dari pattern sebenarnya bisa continuation juga untuk si INKP ini. Bearish continuation ya, bearish flag. Dia di sini turun. Nah, dan bahkan sudah di breakdown juga dengan target di sini sekitar 6.800. Pas ke area supportnya juga. Kalau dari inverted cup handle-nya target ada di sini. Nah, sama juga ya, sekitar 7.000 sampai 6.800. Itu untuk dari view jeleknya. Cuman saya rasa bisa valid juga ya. Karena saya lihat di sini dia breakdownnya kurang bagus banget ini. Dia breakdown volume besar, terus ini pullbacknya volume kecil-kecil, dan ya tinggal tunggu turun doang ini kayaknya. Seperti itu. Bahkan hari ini kemarin dia juga ada jebol dari bearish flag-nya ini, dari pullbacknya dia udah jebol, dan tinggal last defense-nya di sini. 7.550 alias last low-nya tanggal 30 November 7550 sampai 7.600. Itu adalah supportnya si INKP. Kalau misalkan dia sampai jebol dua area itu 7550 sampai 7.600, lebih baik exit dulu aja sih, karena menurut saya target selanjutnya ada di situ tadi sekitar 7.000 sampai 6.800 seperti itu. Ini patternnya sudah reversal semua ya. Di sini dia reversal, tapi di sini dia reversal lagi, dan di sini bikin continuation disertai dengan pullback dengan volume yang kecil. Breakdown volume besar, pullback volume kecil, saya rasa ini valid. Bahkan udah jebol, tinggal konfirmasinya sini 7550 ini. Kalau dia break, dah harusnya tinggal menunggu waktu sih 7.000 sampai 6.800-an tadi. Seperti itu. Buat yang punya barang harus diatur posisi, karena ya bisa juga dia valid ini tadi analisanya turun agak dalam. Jadi lebih baik atur posisinya buat teman-teman yang punya barang. Kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu aja juga. Seperti itu. Kalau terlanjur nyangkut di atas gimana Mas? Ya sebenarnya opsinya tinggal dua, mau cut loss apa enggak gitu. Kalau misalkan teman-teman rela untuk cut loss, ya silakan langsung cut loss aja. Kalau misalkan setuju dengan view saya ini, atau menurut teman-teman ini view-nya bagus, bukan bagus sih, ada potensi terjadi gitu. Tapi kalau teman-teman nggak rela untuk cut loss, ya silakan juga. Semuanya kembali ke teman-teman. Seperti cuman kalau saya rasa sih, kalau teman-teman trader ya lebih baik cut loss aja. Tuh. Atau at least kurangi porsi. Jadi misalkan nyangkut 10 juta gitu ya, nyangkut 10 juta di sini 8.700. Nah, view jelek kayak gini cut loss 50% dulu aja gitu. Nanti kalau misalkan dia lebih dalam, cut loss 50%, setidaknya kan porsinya udah berkurang ya, udah punya modal dan lain sebagainya juga. Untuk view lain sebenarnya bisa juga loh, ini si INKP ini dia bisa aja bikin pattern falling wedges atau bullish flag bisa juga sih. Cuman kalau saya lihat sih bentuknya kurang oke ya, si INKP ini, karena tiangnya pendek banget dibandingkan sama konsolidasinya. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke downtrend channel sih kalau menurut saya ya. Kecuali kemarin tiangnya udah tinggi ya, tiangnya tinggi, range flagnya tidak sebesar ini, saya rasa bisa bullish flag ya. Cuman kalau dilihat sih kurang enak viewnya. Batasi resiko di 7550 aja untuk si INKP. Dilihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman kalau dilihat ke belakang lebih ke distribusinya lebih besar. Saya cuman kurang suka sama ini aja sih, ketika dia breakdown dengan volume besar. Tuh, lebih baik tunggu bottoming dulu aja, cari saham yang lain. Untuk INKP, lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Banyak yang merah-merah ya. Apa yang kita bahas nih? Kita coba cek MNCN aja deh. Ini juga udah jebol support MNCN. Saya pun juga cut loss ini MNCN. Ya mau gimana lagi, harus terima dengan keadaan ya. Kalau besok ternyata dia rebound ya berarti nggak rezeki. Seperti itu. Hari ini MNCN turun 2,67% dengan volume yang besar. Dan kurang bagusnya dia jebol dari supportnya ini ya, 935 sampai 920. Dia jebol dan jebol uptrend channel juga. Jadi saya rasa MNCN memang sudah kurang oke untuk sekarang ya. Kemarin sebenarnya menarik ketika dia rebound dari 0,618 ya.
Di sini kan dia 0,618 di area 920. Nah, waktu candle ini kan dia rebound terus akhirnya naik. saya kira bakal bikin high baru, tapi ternyata enggak, dia malah ya reversal untuk sekarang, dan patternnya pun udah valid kalau menurut saya. Ini jadi inverted cup handle juga ya untuk si MNCN ini. Nah, ini cupnya, lalu ini handle-nya dengan target ada di sini sekitar 840. Itu target patternnya, bisa hit atau bisa enggak juga. Itulah, bahkan saya pun juga cut loss kok untuk trading tuh. Kenapa ya? Karena kalau nggak cut loss ya bukan trading namanya, lebih baik keep jangka panjang gitu. Cuman kalau view-nya jangka pendek, cut loss itu perlu. PR-nya adalah mengukur resiko yang tepat. Teman-teman masuk di support yang tepat, terus juga dengan money management yang bagus, itu masih nggak masalah untuk cut loss. Tapi kalau misalkan over semua ya cut loss-nya jadi nggak sehat seperti itu. Jadi memang cut loss itu suatu yang wajar, dan ya udah, saya juga cut loss MNCN hari ini di pertengahan jalan tadi ketika market udah mau close ya. Saya lihat candle-nya kurang bagus, volumenya juga besar, dia jebol neckline 0,618, jebol neckline, jebol uptrend, ya udah nggak bisa di keep ini, lebih baik closing aja, di cut loss aja, dan ya deh saya pun cut loss juga seperti itu. Untuk support di sini ada sih, ini sekitar 870 sampai 900. Harusnya besok dia merespon dulu. Bisa aja dead cat bounce ya, dia kena 900 lalu naik lagi ke 935 untuk pullback pun bisa juga. Nah, kalau teman-teman belum sempat cut loss, mungkin bisa manfaatin itu ya. Dia turun gini jadinya, dia kena support ke 910, 900, terus habis itu dia rebound ke neckline 935, baru akhirnya turun ke targetnya. Gini pun bisa juga. Kalau misalkan memang bener ya, itu bisa dimanfaatkan pullbacknya. Ketika dia mantul dari 900, nanti cut lossnya di 935. Cuman bisa juga dia malah naik lagi pun bisa juga, atau enggak pullback pun bisa juga. Itu karena memang gak ada yang pasti di market. Jadi yang terpenting adalah kalau menurut saya atur posisi juga MNCN ini, karena dia sudah jebol uptrend. Selama trennya belum jebol sih, saya tuh masih nggak masalah, karena kadang saya pun juga masuk suka harga ya, tapi harganya nggak mungkin full porsi. Semakin jauh dari support, saya harganya semakin kecil. Misalkan contoh ya, misalkan saya mau masuk saham A, misalkan mau masuk 10 juta gitu, supportnya dia di 1000, cuman posisi saya dapat barangnya 1050 gitu ya. Ya ketika di posisi itu ya saya mungkin cuman berani HK 30-50%, 3 juta atau 5 juta gitu. Kalau misalkan dia lebih dekat sama supportnya, saya berani HK besar gitu. Tapi kalau udah menjauh dari supportnya, HK-nya pun nggak berani besar. Itu apa, biar tetap bisa diatur gitu, nggak ketinggalan, mengatasi FOMO, dan juga mengatur money managementnya. Itu salah satu trik saya sih, seperti itu. Yang penting itu MNCN batasi resiko aja, karena dia sudah jebol dari uptrendnya. Nah, kalau misalkan saham uptrend, tadi baru ngomongin itu ya, cicil ya. Kalau saham uptrend itu sebenarnya kalau baru koreksi di average down tuh nggak masalah. Cuman kalau udah saham downtrend, apalagi udah patah trend, lebih baik sih exit dulu aja kalau menurut saya. Tuh, cuman ya kembali ke teman-teman lagi. Lihat dalamnya hari ini netral, ada small distribusi, cuman cenderung netral ya. Tuh, cuman saya lebih ke technical analisisnya aja. Tuh sih. Supportnya 900, kalau jebol ya bisa ke target inverted cup handle-nya tadi. Itu untuk MNCN. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau, dan ya jelas saham-saham kecil-kecil ya. Nah, ini ada yang menarik ini, Bevin, yang dari kemarin kita bahas terus juga. Kalau teman-teman ngambil barang ngikutin analisa saya, selamatlah, udah cuan hari ini. Bahkan Bevin pun breakout juga bagus banget, akumulasinya cakep, dan lagi-lagi yang beraksi si RF ya. Oke, hari ini Bevin naik 7,66% dengan candle yang bagus dan volume yang bagus. Dia breakout 2 resisten sekaligus, breakout dari symmetrical triangle dan juga breakout dari double bottom neckline-nya di 1090. Volumenya saya rasa valid, disertai dengan akumulasi juga, dan bonus dapat dividen ya, Rp7 per lembar. Ini nggak mungkin dividen trap, santai aja, karena rumusnya dividen trap itu sebesar yieldnya ya. Artinya kalau di harga 1000 aja yieldnya itu cuma 0,7% ya. Kalau dividen trap mungkin cuma 1 tick doang. Jadi kalau dividen trap saya yakin besok Bevin nggak dividen trap karena itu tadi.
Nah, untuk sekarang area support udah jadi 1100 sampai 1090 adalah area support Bevin. Kalau misalkan teman-teman kalau besok Bevin ada pullback ya ke area sana, teman-teman mau masuk bisa manfaatkan area itu sih 1100 sampai 1090, bisa antri di sana kalau mau buy on weakness. Nah, untuk target sendiri dari double bottomnya sih ke sini sekitar sini sih 1200-an ke all time high-nya dia, dan kalau dia berhasil break all time high baru bakalan cakep banget seperti itu. Cuman perlu dilihat di sini juga ada area resist yang cukup kuat ya, mulai dari 1170 sampai 1130 ini udah ada resist kuat di sini. Dia banyak reject di sana. Ya kan pasti banyak yang nyangkut nih, yang siap kejemput itu. Tuh. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, ya target selanjutnya sini ke all time high 1230. Dan kalau berhasil break 1230, targetnya ada di 1230, ini low-nya 915. Nah, ya targetnya ada di sini 1350, 1390 sampai 1425. Dengan catatan harus break 1230-nya seperti itu. Besok kita lihat dulu aja, karena pasti all eyes on Bevin. Saya rasa ada dukungannya untuk besok dia breakout lanjut ya. Kalau untuk masalah dividen, saya yakin nggak dividen trap karena yieldnya kecil banget, kecuali yieldnya 10% ya. Ya jangan sampai ambil dividen. Bahkan saya pun juga ngambil dividennya. Saya punya Bevin juga, dan ya saya ngambil dividennya karena kecil kok dividennya, nggak mungkin dividen trap. Anggap aja buat bonus lah, buat fee broker jual beli. Seperti itu. Kan pas ya kalau 0,7 pas sama kayak fee jual belinya broker 0,4, 0,3 lumayan lah. Tuh target itu udah deket resist ya, tapi kalau break lanjut ke all time high, kalau break lagi baru ke target Fibu-nya tadi. Base buy untuk sekarang itu 1100 sampai 1090 untuk Bevin. Dari volume saya rasa valid, candle juga bagus, simetrikan triangle dan double bottom udah breakout, dan ya disertai dengan volume besar. Kalau menurut saya katalisnya Bevin ini karena dia masuk MSCI ya. MSCI dia masuk, asing mulai masuk, flow-nya pun juga bagus. Dia dikumpulin terus akhir-akhir ini, dan ya RF-nya mulai bermain. Nih, yang kemarin saya bilang ya, RF bermain. Kalau teman-teman ngikutin konten saya kemarin waktu bahas Bevin, harusnya bisa dimanfaatkan tuh buy untuk Bevin itu. Cakep, kalau menurut saya masih ada upside-nya lah. Tinggal kita lihat dia mau langsung naik atau besok pullback dulu ke 1100. Kalau misalkan ke 1100 bisa dimanfaatkan buat entry 1100 sampai 1090 seperti itu. Cuman kalau dilihat dari bentuknya sih ya semoga aja lah ya. Mungkin ini karena saya punya barang ya, semoga jadi lanjut terus. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok, yang jelas sudah dekat area resistnya. Untuk Bevin lanjut, coba kita cek terakhir ya, IRA. Ini salah satu farmasi yang saya pantau. Mungkin banyak saham-saham farmasi, ada rumah sakit, laboratorium, obat-obatan dan lain sebagainya. Cuman kalau saya fokus di dua saham doang untuk farmasi ya, IRA sama si AGI. Karena kalau menurut saya bagus, dari teknikal sama flow-nya bagus. Ini saya nggak pom-pom, saya cuma sharing doang dan mau menganalisa. Perkara teman-teman setuju dan beli itu keputusan teman-teman sendiri. Kalau nggak suka pun juga nggak usah beli. Karena saya nggak pernah pom-pom ya di channel saya. Bahkan yang saya, kalau misalkan saya nyebut emiten, analisa suatu emiten, atau saya bilang punya emiten, saya suka emiten, itu juga bukan emiten yang kecil-kecilan. Karena bukan prinsip saya sih pom-pom itu. Nah, hari ini IRA naik 5,3% ya. Begitu berita omikronan langsung dia naik. Tadi sempat naik sampai 2200, cuman sayangnya closingnya kurang bagus, dia closing di 2090. Yang saya suka dari IRA adalah pertama dia sudah breakout dari konsolidasinya. Tuh, kalau saya tarik dari yang sini sampai sini sih dia udah breakout ya. Cuman kalau dari yang lebih tinggi mungkin malah udah breakout sih, lebih duluan dia breakoutnya. Seperti itu. Cuman yang saya suka dari IRA adalah corporate actionnya. Yang pertama kan dia kalau nggak salah mau buyback ya buyback, sama corporate action yang belum terekspos itu dia mau akuisisi. Cuman kalau yang akuisisi belum valid, yang valid baru buybacknya dia. Tuh teman-teman tahu sendiri ketika buyback ya EPS bakal meningkat,
supply di peredaran juga bakal berkurang, ya efek supply demand seperti itu. Cuman jelas harus ada demandnya. Nah kalau kita lihat sih volumenya mulai menguat ya, kelihatan mulai digoreng-goreng, apalagi katalisnya sekarang juga omikronan, dia juga punya utang banyak di atas ini gap-gapannya. Kalau kita lihat dari bank digital yang udah nutup gap, ini kalau misalkan IRA sampai nutup gap kan nggak nolak juga ya sampai 3.400 seperti itu. Untuk pattern dia udah breakout. Di sini lebih ke simetrikan triangle sih sebenarnya. Kalau saya tarik yang bawah juga ya. Nah, kan kayak gini. Ini dia ada simetrikan triangle, dia udah breakout dan membuat sebuah pattern continuation di sini ya. Saya rasa dia bikin penan. Tadi sempat breakout tapi false break. Jadi terlihat belum breakout sih kalau menurut saya. Tuh. Untuk support ada di sekitar 2000 sampai 1950 support sekarang. Untuk resistnya kelihatan jelas ya di sini 2165 sampai 2285. Ini di sini banyak shadow reject ya. Di sana banyak resist seperti itu. Bentuk-bentuknya farmasi pada kayak gini sih. AGI ini juga simetrikan triangle. Tuh, tapi kalau AGI belum breakout ya, yang breakout IRA ini. Cukup menarik kalau misalnya teman-teman masuk bisa deket-deket 2000 dengan pasang stop loss di bawah 1950. Tapi kalau mau bayar breakout ya tunggu dia breakout dulu, nanti waktu pullback bisa masuk. Yang jelas ini resist, kalau dia di break bakal jadi support, bisa masuk di sana. Jangan FOMO aja seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini malah big distribusi ya, ada yang jualan cukup besar ini, dan ya buyer side-nya pun kurang bagus untuk hari ini. PD, KK, CC berbaris di kiri dengan value-nya kecil-kecil ya, ini ya tanda-tanda dari retail sih. Yang saya suka adalah volumenya. Hari ini volumenya besar, cuman sayangnya candle-nya kurang bagus. Ini kan menunjukkan tekanan seller lebih besar ya. Jadi biasanya ya kalau bentuknya kayak gini bakal melandai lagi. Tuh. Jadi yang punya barang bisa trailing stop, kalau belum punya barang bisa wait and see dulu. Seperti itu. Oke, mungkin itu konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada kurangnya saya juga mohon maaf. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.